membebaskan denda dan bunga pembayaran pajak, dan mereka yang belum daftar juga kita nolkan, tidak ada denda dan pajak. Jadi ada pemutihan terhadap, terutama terhadap ongkos angkut atau kendaraan plat kuning untuk niaga. Ini yang ketiga yang kita lakukan, aspirasi sampean nanti ditulis, nanti kita bawa bersama-sama ke Jakarta, diantar oleh pemerintah provinsi, dibawa ke Jakarta. Bagaimana sebetulnya masih ada waktu sebelum tanggal 1 untuk melakukan perbaikan kebijakan. Sekali lagi, ini yang sebetulnya yang harus kita lakukan, dan kebijakan pemerintah provinsi kalaupun dia akan melakukan perubahan kebijakan, melakukan efisiensi belanja tetap terhadap rapat perjalanan dinas, semua budget dilakukan efisiensi. Nanti perwakilan kami dilibatkan di dalam proses perumusan APBD provinsi. Mestinya tanggal 9. Ini yang kita lakukan. Tambahan dari pimpinan. Oh ya, tentang kesehatan yang akan diminta, memang kita segera dilakukan 97.000 lebih rumah tangga yang harus dilakukan bantuan untuk menahan keparahan dan kedalaman pikiran. 97.000 kita siapkan uang rata-rata sekitar 2-2,5 juta pada kelompok ini agar mereka tidak terlalu dalam, sehingga misalkan merancang tambahan macam-macam untuk kelompok sangat miskin. 97.000 lebih yang kita harus lakukan. Nanti bayanet address-nya kita bicarakan di dalam tim sampean yang dikirim di dalam proses. Kita harus melakukan langkah-langkah konkret di situ. Ini salah satunya adalah permasalahan kesehatan juga menjadi prioritas, yaitu ada tambahan 1,4 juta sasaran masyarakat yang menjadi tanggungan provinsi untuk kesehatan. Saya kira itu pimpinan korlapnya. Satu hal lagi Bapak, saya mau tanya. Ya. Sebagai rakyat Jawa Timur Bapak, sebagai pemimpin Jawa Timur dengan, kami ingin mendengar dengan sikap dengan seperti itu. Apakah dengan setuju untuk kenaikan harga BBM atau tidak? Dengan sendiri. Jadi kami mohon sebagai pemimpin Jawa Timur ingin mendengar, seluruh rakyat Jawa Timur ingin mendengar sikap pemimpin, sikap gubernur Pak Dekarwo seperti itu Bapak. Ya. Dari begini, setiap demonstrasi sudah jelaskan posisinya jadi gubernur, tapi pada diskusi semua pembina kemahasiswaan dan seluruh Malang, seluruh pembina kemahasiswaan seluruh Jawa Timur dan Malang tanggal 28 kemarin di Universitas Brawijaya, saya katakan kalau kita ngomong analisis itu persis yang disampaikan pertanyaannya masih sebelumnya ada rasio-rasio yang berapa itu bisa dihitung. Saya tidak terlibat di dalam proses itu, tapi ada rasio-rasio yang hari ini terus dipikirkan, apakah 1.500, apakah 1.000 atau berapa, atau tidak. Kalau harga internasional non turun, tidak terjadi gaduan di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat, mungkin itu tidak jadi naik. Ini analisa kita dengan para pembantu pembina dan semua. Di sana kemudian kita diskusikan cara seperti itu yang harus dilakukan oleh pengadil intelektual yang harus kita punyai. Tapi sekali lagi, sebagai gubernur saya tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusannya di kita. Kita rakyat Jawa Timur hanya ingin mendengar sikap Bapak seperti itu Pak. Mendukung apa tidak seperti itu Pak. Sekali lagi bukan yes or no, bukan urusannya itu yes or no. Jadi satu, saya akan mengantar perwakilan sampean. Mestinya sampean bisa menangkap substansinya. Saya akan mengantar perwakilan sampean dalam menyampaikan isi dari aspirasi untuk demonstrasi. Saya akan mengantar makanya beliau lewat perwakilan sampean. Jadi itu yang kita lakukan. Kemarin buruh saya sampaikan tentang melakukan bagaimana perhitungan di UMK. Mari kita lakukan. Tapi buruh saya disuruh
Tidak mungkin. Jadi menurut saya tidak mungkin memberikan sikap pribadi. Melekat idol pun saya hari ini sebagai penuh tidak boleh sikapnya. Oke, terima kasih Bapak. Mas, ya, makanya Kiranglah dan rapat membuat kebijakan provinsi uangnya ditata itu tadi. Soalnya bisa begitu perasaan langsung saya rapat melakukan penataan 97.000 rumah tangga miskin, kemudian kita dorong kita tata APBD ini sebetulnya tidak usah kemudian lisan teman-teman sudah menangkap 97.000 masyarakat rumah tangga miskin itu kita urus segera ini. Mereka agar kedalaman dan keparahan kemiskinannya tidak dekat. Kita bisa ngomong pagar lah, kita ngomong isinya rumah lah. Ya. Saya kira itu untuk rekan-rekan mungkin ada yang bisa ditanyakan langsung untuk berdialog di sini sebentar untuk rekan-rekan. Jadi hasil diskusi kita tadi adalah bahwa kita nanti akan difasilitasi untuk ikut merumuskan tentang APBD Jawa Timur, kawan-kawan mahasiswa, dan juga apabila kita punya aspirasi, dan itu nanti akan difasilitasi oleh pihak Pemprov untuk berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kita, perwakilan dari rekan-rekan. Karena kemarin sudah ada teman-teman kita mahasiswa dan juga kawan-kawan buruh yang pagi ini tadi sudah sampai ke Jakarta difasilitasi oleh pihak Pemprov. Jadi teman-teman nanti di situ bisa memberikan solusi seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pihak pemerintah pusat. Karena memang tadi diskusi di jalan, memang saya sedikit paham bahwa memang kebijakan pusat ini memang tidak bisa dalam tanda kutip gubernur pun tidak akan bisa menolak karena memang sistem undang-undang yang ada kita memang sistem langsung, sistem komando seperti itu rekan-rekan. Mungkin dari kawan-kawan kalau ada pertanyaan monggo bisa langsung ditanyakan ke Bapak Gubernur seperti itu. Yang menurut saya yang penting tim kecilnya merumuskan ke Jakarta itu apa, segera berangkat, waktunya mepet. Itu menurut saya. Ya, tim kecilnya dibentuk, merumuskan apa, segera kemudian koordinasi siapa yang berangkat. Saya kira itu lebih produktif daripada kemudian tertunda-tunda di sana sudah jadi keputusan. Ya. Saya usulkan ini cara berpikir yang waktunya mepet untuk lebih produktif. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami tunggu mungkin setelah ketika ada BPM telah naik, kami tunggu janji Bapak. Kami tunggu janji pemimpin Jawa Timur mengenai transportasi, kesehatan dan semua hal yang telah Bapak dan transportasi sudah diputus, sudah pergubnya sudah dipeluncur. Kami pengawasan dalam lapangan dan implementasinya Bapak. Ya, bahkan ditentukan di dalam pertemuan perwakilannya siapa nanti sudah dibuat di dalam perumusan itu. Ya, masih. Kalau ngomong ganteng ini. Saya dulu mahasiswa tidak seganteng sampean. Ya, tak apa-apa. 2 kali ya tak apa-apa. Saya mohon foto-foto itu mana Pak? Penerapannya kok dananya memang yang kota ini masih bisa tersentuh. Mungkin yang pelosok seperti itu jujur ya. Saya tadi sudah ditanyakan. Aku kan bisa jawab. Mohon pengalaman Bapak kan berkenan. Mungkin Bapak ya, sampai kau terlibat dalam perwakilan di dalam proses itu. Betul Pak. Belum pelosok Pak. Belum pelosok. Pelosok. Pelosok Bukit apa pelosok Jombang? Ya. Nah, sekarang sampai berorganisasi, percayakan pada perwakilan, sampai berorganisasi. Ya, percayakan pada perwakilan. Makasih Pak. Ya. Oke, makasih. Ya, saya terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih untuk Bapak Gubernur yang sudah menerima kami dengan baik. Kawan-kawan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, aku dibayar ya menerima demonstrasi ini. Asik. Bahwa kita memang kampus UPN Veteran Jawa Timur di sini dari kemarin terus untuk melakukan turun aksi ke jalan menolak kenaikan harga BBM
Dan semoga apa yang dirumuskan oleh pihak Pemprov dalam menanggulangi kenaikan BBM ini bisa menyelamatkan masyarakat Jawa Timur biar tidak tambah menjadi miskin, Pak. Itu harapan kami sebagai mahasiswa dan juga sebagai penyambung lidah rakyat kepada para birokrat. Harapan mau sampean melu rumusnya kok harapan. Sampean perjuangkan dalam perumusan. Siap, Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Dekarwo dan rekan-rekan tolong agar tetap tertib di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa UPN. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup petani, hidup mahasiswa.